Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Anda semua santri kelas 11 IPA, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah memasuki sesi pertemuan yang ketiga atau terakhir pada pembelajaran sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah pada manusia. Maka sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu Anda Bapak bagi tugas, yaitu LKPD, di mana alokasi waktunya adalah 30 menit dengan model pembelajaran diskusi dengan kelompok yang telah dibentuk dan juga dengan literasi sains. Jadi Anda bisa nanti mengerjakan ini dengan diskusi dan juga referensi dengan buku yang ada atau internet. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menjelaskan atau dapat menjelaskan sistem golongan darah dan prinsip transfusi darah yang ini sudah kita praktekkan di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi organ-organ peredaran darah dan mekanismenya. Buat catatan ringkasnya dengan referensi buku yang ada atau internet dan juga diskusi dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan contoh kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Petunjuknya, bacalah setiap permasalahan dengan cermat, diskusikan jawabanmu bersama kelompokmu, kemudian tuliskan jawaban secara singkat dan jelas. Yang pertama adalah golongan darah dan transfusi darah. Ini aktivitasnya 5 menit dan Anda semua. Perhatikan tabel golongan darah berikut. Ini golongan darah A memiliki antigen A dan memiliki antibodi anti B atau anti beta. Kemudian golongan darah B memiliki antigen B dan memiliki antibodi anti alfa atau anti A. Kemudian golongan darah AB memiliki antigen A dan B, sedangkan pada antibodi dia tidak memiliki antibodi. Kemudian untuk golongan darah O memiliki antigen yang tidak memiliki antigen. Kemudian untuk antibodi dia memiliki anti A dan anti B. Pertanyaannya adalah mengapa golongan darah O, dalam hal ini darah O resus minus ya, atau resus negatif, disebut dengan donor universal, dan mengapa golongan darah AB, dalam hal ini AB plus, disebut resipien atau penerima universal. Itu telah Bapak sampaikan saat kita praktek di labor ya. Silakan dikerjakan kembali atau diuraikan kembali. Kemudian untuk organ-organ dan mekanisme peredaran darah di 10 menit juga. Pertanyaannya adalah sebutkan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Kemudian jelaskan perbedaan fungsi pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Amati dalam buku kita, yaitu buku paket halaman 30 ya. Selanjutnya, jelaskan secara singkat mekanisme peredaran darah kecil atau disebut dengan peredaran darah pulmonal. Dan terakhir, jelaskan secara singkat mekanisme peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Selanjutnya, terakhir adalah kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, ini dengan contoh kasus, seseorang sering merasa pusing dan cepat lelah. Setelah diperiksa, kadar hemoglobinnya rendah. Kadar HB yang Anda semua ya, yang diantarkan oleh eritrosit. Pertanyaannya adalah gangguan apa yang dialami orang tersebut, kemudian apa penyebab dan dampak gangguan tersebut terhadap tubuh. Nah, silakan dijawab. Kemudian buat tambahan contoh lain, gangguan lain yang terdapat pada sistem peredaran darah selain daripada kasus yang telah diuraikan ini. Untuk referensinya sesuai dengan Bapak sampaikan tadi, lihat di buku paket kita, juga bisa dilihat di referensi lain berupa internet dan video pembelajaran lainnya. Terima kasih Anda, selamat mengerjakan LKPD, dan seterusnya nanti amati kembali video pembelajaran yang telah Bapak sampaikan atau yang telah Bapak uraikan ya. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran darah manusia. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat pada sistem peredaran darah manusia? Ya, benar sekali. Ada jantung dan pembuluh darah. Yuk kita bahas satu persatu.
Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Organ pertama, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya, dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silakan kepalkan tangan masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantungmu. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, di antaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat atau disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Septum jantung diantaranya septum atrioventricularis yang memisahkan atrium dan ventrikel. Septum interventricularis memisahkan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian septum atrioreum yang memisahkan atrium kiri dan atrium kanan. Selain sekat, jantung juga memiliki katup atau valvula. Katup ini memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau ventrikel pada jantung. Pemisahan oleh katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung diantaranya adalah valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, valvula bicuspidalis yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan ada valvula semilunaris yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Perlu teman-teman ketahui, jantung dapat bekerja karena adanya sistem saraf. Sistem saraf pada jantung merupakan sistem saraf tidak sadar yang terdiri dari sinoatrial node atau SA node yang terdapat pada dinding atrium kanan yang berdekatan dengan vena cava superior. Atrioventricular node atau AV node berada pada dinding atrium kanan dan ventrikel kanan. Berkas His yang menyebar pada 2 bilik dan serabut Purkinje yang terdapat pada bagian dalam dinding jantung. Yuk kita lihat cara kerjanya masing-masing. SA node atau pacu jantung merupakan saraf jantung yang berfungsi untuk mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. AV node berfungsi untuk mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikel. Impuls dari AV node ini akan diteruskan ke berkas His. Berkas His memiliki 2 cabang. Berkas His kiri menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri, berkas His kanan menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan sehingga bilik akan berkontraksi. Selanjutnya, serabut Purkinje yang menghantarkan rangkaian impuls listrik hingga berakhir dalam endokardium atau dinding dalam jantung. Nah, teman-teman, rangkaian impuls pada jantung akan membuat jantung kita berdenyut. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Dapatkah teman-teman merasakan denyut jantung masing-masing? Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit, seperti leher dan pergelangan tangan. Hal ini terjadi karena saat jantung berdenyut, pembuluh arteri pun ikut berdenyut akibat darah yang terpompa. Selanjutnya, kita akan membahas cara pergerakan darah dalam jantung. Secara umum, ada 2 bentuk pergerakan jantung. Pertama, kontraksi atau sistol. Terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Kontraksi bilik kanan menyebabkan darah keluar ke paru-paru, dan kontraksi bilik kiri menyebabkan darah keluar ke seluruh tubuh. Pada umumnya, orang dewasa memiliki tekanan sistol normal 120 mm/Hg. Berikutnya, relaksasi atau diastol. Terjadi saat bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Tekanan normalnya adalah 80 mm/Hg. Nah, untuk lebih lengkap, yuk kita ikuti proses pergerakan darah berikut. Pertama, diastolik akhir. Kedua pasang rongga berelaksasi dan ventrikel terisi dengan sendirinya. Kedua, sistolik atrium. Kontraksi atrium mendorong sedikit tambahan darah ke dalam ventrikel.
Ketiga, kontraksi isovolumik ventrikel. Fase pertama, kontraksi ventrikel mendorong katup AV hingga menutup. Dan secara perlahan, tekanan dalam ventrikel mulai membuka katup semilunaris. Keempat, ejeksi ventrikel. Saat tekanan di dalam ventrikel meningkat dan lebih tinggi daripada tekanan di dalam arteri, katup semilunaris terbuka utuh dan darah dikeluarkan. Kelima, relaksasi isovolumik ventrikel. Saat ventrikel berelaksasi, tekanan ventrikel turun, darah mengalir kembali ke dalam atrium dan dikunci oleh katup. Kemudian kembali ke tahap pertama dan proses ini berulang secara terus-menerus. Alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kita bahas satu persatu. Pembuluh nadi atau arteri, tugasnya membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan. Endotelium atau lapisan dalam tersusun atas sel epitel. Lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah. Kemudian lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler, disebut dengan arteriola. Pembuluh kapiler fungsinya sebagai tempat pergantian oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi ada 2 macam, yaitu aorta, berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonalis, membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena, berfungsi membawa darah menuju jantung. Letaknya dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh balik memiliki struktur lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi. Terdiri dari lapisan dalam berisi sel epitel, lapisan tengah tersusun oleh jaringan otot polos, dan lapisan luar berupa jaringan ikat. Cabang kecil dari pembuluh balik atau vena disebut dengan venula. Ada 3 jenis pembuluh vena, yaitu vena cava superior, membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas, vena pulmonalis, membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan vena cava inferior, membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa membedakan karakteristik kedua pembuluh darah kita ya? Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan antara pembuluh arteri dan vena sebagai berikut. Dilihat dari dinding selnya, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sebaliknya, vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri memiliki satu katup pada pangkal aorta, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup yang tersebar di sepanjang vena. Letak pembuluh arteri pada bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Pembuluh arteri memiliki tekanan darah yang kuat, jika luka darahnya akan memancar. Sebaliknya, vena memiliki tekanan darah yang lemah, sehingga darahnya hanya menetes jika terluka. Terakhir, arah aliran darah. Arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengalirnya darah dalam tubuh kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali peredaran, yang terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung. Bagaimana kedua sistem peredaran darah tadi bekerja? Yuk perhatikan skema berikut. Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan.
dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dan peredaran yang sama kembali berulang. Nah, perlu teman-teman ingat, peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan, karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Sampai di sini. Darah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, penyakit dan kelainan pada jantung. Terdiri dari jantung koroner, angina, aritmia, dan kardiomiopati. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. Terdiri dari varises, stroke, trombus, embolus, ateroskleros, arteriosklerosis. Penyakit dan kelainan pada darah terdiri dari anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, hemofilia, dan talasemia. Penyakit dan kelainan pada jantung. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plek pada arteri koroner. Penyakit dan kelainan pada jantung berikutnya adalah angina. Angina adalah nyeri dada atau rasa tidak nyaman yang biasanya disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke jantung. Dan penyakit dan kelainan pada jantung berikutnya adalah aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia biasanya merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Penyakit dan kelainan pada jantung berikutnya adalah kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit akibat kelainan pada otot jantung. Kardiomiopati akan menyebabkan berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. Contohnya adalah varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh darah tersebut. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah berikutnya adalah stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Penyakit dan kelainan pada darah. Contohnya anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Penyakit dan kelainan pada darah yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Penyakit dan kelainan pada darah berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Penyakit dan kelainan pada darah berikutnya adalah hipotensi. Hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg.
Penyakit dan kelainan pada darah berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah. Perdarahan akan berlangsung lebih lama atau darah sukar membeku. Dan kelainan pada darah berikutnya adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kekurangan darah. Bagaimana gejala dan penyebab penyakit pada sistem peredaran darah? Kita lihat pertama jantung koroner. Jantung koroner penyebabnya adalah terpapar asap rokok atau menghirup asap rokok. Kedua, kolesterol. Ketiga, lemak atau obesitas. Keempat, penyakit gula atau diabetes mellitus. Varises. Varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak pada permukaan kulit. Penyebabnya adalah akibat kehamilan tua, usia yang sudah lanjut usia, obesitas atau kegemukan, kelamaan duduk atau kelamaan berdiri. Hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Gejalanya adalah sakit kepala parah, pusing, penglihatan buram, detak jantung tak teratur. Penyebabnya adalah stres, terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin, meminum minuman alkohol, memakai rokok atau terhirup asap rokok, dan obesitas. Cara mencegah penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Di antaranya makanan yang mengandung omega 3 yang terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah menghindari kebiasaan merokok atau menghindari asap rokok. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal dengan cara mengkonsumsi makan yang teratur. Yang keempat, olahraga rutin. Yang kelima, mengelola stres.